Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pian Laboran. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang tata cara pendaftaran online PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikannya dari tingkat SMP ke tingkat SMK atau sekolah menengah kejuruan, adik-adik bisa langsung saja menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Nah, sebelum adik-adik melakukan proses pendaftaran online, yang perlu adik-adik siapkan terlebih dahulu adalah ada berbagai macam dokumen. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus adik-adik siapkan nantinya untuk di-upload. Yang pertama itu scan ijazah SMP atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP, semacam SKL atau apalah ya. Karena kita tahu bahwa SD, SMP maupun SMA di tahun ini tidak melaksanakan yang namanya ujian nasional. Kemungkinan nilai-nilai yang akan dimasukkan nantinya di surat keterangan lulus itu adalah nilai-nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kemudian yang kedua yaitu scan akta kelahiran. Kemudian scan sertifikat kejuaraan tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Jika ada ya. Kemudian scan rapor semester 1 sampai semester 5. Untuk ukurannya maksimal 1 MB, jadi tidak boleh melebihi dari 1 MB. Nah, kalau adik-adik sudah paham dokumen apa saja yang harus disiapkan, nah, adik-adik bisa langsung melakukan proses pendaftarannya. Yang pertama, adik-adik buka terlebih dahulu Google Chrome-nya. Nah, setelah itu adik-adik memasukkan link dari PPDB online 2020. Nah, ini adalah demonya saja, namun tidak akan jauh berbeda dengan proses pendaftaran nantinya pada saat hari H. Nah, untuk itu langsung saja kita masukkan linknya. https://2 sulsel.demo siap mendata ppdb.com. Nah, ini ya, ini linknya ya adik-adik. Sengaja saya sebutkan satu persatu agar adik-adik lebih paham nantinya. Jadi pendaftaran ini bisa dilakukan menggunakan laptop, bisa juga menggunakan komputer, bisa juga menggunakan HP Android ya. Buat adik-adik yang ingin melakukan pendaftarannya menggunakan HP Android ya bisa saja. Namun ketika melakukan proses pendaftaran ada baiknya jika adik-adik ada yang dampingi seperti orang tua atau saudara ya, agar pada saat pendaftaran nantinya tidak mengalami kesulitan. Oke, langsung saja. Setelah kita masukkan linknya, kemudian klik enter. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi PPDB online Sulsel 2020. Nah, kemudian langkah selanjutnya adik-adik scroll ke bawah. Nah, scroll ke bagian bawah, kemudian pilih ini, daftar sekarang. Nah, setelah itu kita dihadapkan kepada ini, pemilihan jenjang. Nah, di sini ada jenjang SMA, sekolah menengah atas. Nah, ini ada jalur-jalur pendaftarannya. Kemudian di sini ada SMK. Nah, ini ada SMK hanya memiliki satu jalur pendaftaran. Nah, kita hanya berdasarkan dengan nilai akademiknya. Ya. Kemudian setelah itu, karena di video ini saya menjelaskan tentang pendaftaran di jenjang SMK, jadi kita memilih
ini ya, pendaftaran SMK. Langsung saya klik. Nah, setelah itu kita dihadapkan pada tampilan yang seperti ini. Nah, adik-adik cukup memilih calon peserta. Nah, di sini calon peserta, klik tombol yang warna biru yaitu mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri. Nah, setelah itu kita masuk di step yang pertama. Nah, ini ada step pertama. Di sini ada 5 step ya sampai selesai. Saya rasa ini mudah untuk dilakukan ya, adik-adik. Nah, yang pertama itu adik-adik cukup memasukkan NISN-nya, nomor induk siswa nasional. Nah, saya rasa adik-adik punya semua NISN. Nah, di sini NISN itu cukup memasukkan 10 digit terakhir tanpa tanda mendatar ya, garis mendatar. Nah, misalnya seperti ini, saya beri contoh saja ya. Jadi, saya masukkan saja 10 digit angka dari 0 sampai 9. Nah, namun yang adik-adik masukkan nanti di sini adalah NIS adik-adik ya. NIS dari adik-adik. Ingat ya, bukan angka yang saya masukkan, tapi NISN adik-adik 10 digit terakhir. Nah, setelah itu adik-adik pilih dalam provinsi. Nah, sekolah asal dalam provinsi. Karena kita berada dalam provinsi Sulawesi Selatan. Klik dalam provinsi. Kemudian jenis lulusan. Nah, di sini ada 2 pilihan, reguler dengan paket. Nah, untuk adik-adik yang tidak mengikuti paket ya, jelas kita memilih reguler. Kemudian tahun lulus. Nah, untuk adik-adik nantinya yang mendaftar di tahun ini berarti adik-adik pilih tahun 2020. Nah, namun saya ambil contoh saja tahun 2019. Namun adik-adik nanti di situ masukkan 2020 ya. Ini hanya contoh, makanya saya hanya mengambil tahun 2019. Nah, kemudian masukkan kode keamanan. Nah, di sini kode keamanannya adik-adik bisa lihat di sini ya. 9029. Kemudian setelah itu klik lanjutkan. Kita tunggu ya prosesnya. Semakin bagus jaringan adik-adik, semakin lancar proses pendaftarannya. Nah, di sini kita sudah berada di step yang kedua, info peserta. Nah, di sini ada data asal sekolah. Jadi, data asal sekolah adik-adik klik di bagian sini, cari dan pilih sekolah lulusan. Nah, klik saja. Nah, cari misalnya adik-adik dari sekolah mana. Nah, sebagai contoh saya memasukkan salah satu sekolah yang ada di Lu Utara, yaitu SUPT SMPN 4 Sabang. Kemudian klik cari. Nah, di sini belum dapat ya, cukup kita hilangkan UPT-nya saja, langsung kita masukkan saja SMPN 4 Sabang. Nah, di sini mungkin kendala jaringan. SMPN 4 Satap Sabang. Nah, kita klik ya, kita cari ulang. Kita cari sekolahnya, SMP Negeri 4 Sabang. Nah, ini hanya contoh ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, yang misalnya adik-adik berasal dari UPT SMP Negeri 4 Sabang. Jadi adik-adik ketik nanti di bagian sini UPT SMP Negeri 4 Sabang. Kalau misalnya adik-adik dari sekolah lain ya
ketik nama sekolahnya, misalnya UPT SMP Negeri 1 Sabang atau 2 Sabang ya. Nah, langsung saja kita pilih sekolahnya. Nah, kemudian masukkan nama lengkap. Nah, nama lengkapnya misalnya contoh ya. Saya pakai di sini Vian Laboran. Vian Laboran Vian Laboranti. Nah, ini hanya contoh ya adik-adik. Itu untuk nama lengkap. Kemudian jenis kelamin. Jika adik-adik laki-laki, pilih laki-laki. Jika perempuan, pilih perempuan. Nah, karena Vian Laborantri laki-laki, berarti kita pilih laki-laki. Setelah itu, masukkan kembali NISN yang adik-adik masukkan dari awal. Nah, karena tadi itu NISN-nya dari 0 sampai 9, berarti saya juga memasukkan NISN-nya dari 0 sampai 9. Itu ya. Jadi SN di sini NISN dari adik-adik. Kemudian tempat lahir. Tempat lahir misalnya saya masukkan Sabang ya, tempat lahirnya Sabang. Kemudian pilih tanggal. Nah, tanggal lahir ya. Klik di ikon pilih tanggal ini. Nah, kemudian untuk tahunnya klik saja tanda panahnya, kita pilih yang bagian bawah. Misalnya 2005 ya, tahun 2005. Tinggal kita pilih tahun dan bulan, misalnya bulan Mei ya, misalnya bulan Mei tanggal 6. Jadi tanggal lahirnya Vian Laborantri 6 Mei 2005. Nah, ini untuk contoh ya. Jadi pengisian di sini harus sesuai dengan data dari adik-adik masing-masing. Nah, kemudian alamat siswa. Nah, di sini alamat siswa harus dikasih lengkap ya. Misalnya dusun apa, desa apa ya. Misalnya saya di sini dusun Salama, desa Sabang. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Kemudian pilih provinsi. Nah, provinsi, jadi kita di Sulawesi Selatan, berarti kita memilih Sulawesi Selatan yang ini ya. Kemudian kabupaten ya, kota atau kabupaten, pilih Luwu Utara karena kita di Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu pilih kecamatan. Nah, karena Sabang berada di kecamatan Sabang, berarti kita harus pilih Sabang. Nah, kemudian kelurahan. Kelurahan itu sama dengan pilihan desa ya. Jadi adik-adik pilih juga kelurahannya di situ Sabang atau desanya Sabang ya. Jadi ini tidak boleh ada yang kosong. Kemudian RT RW-nya, misalnya saya masukkan 001, 001. Nah, jadi diisi sesuai dengan yang di kartu keluarga. Nah, di sini ada 5 tempat untuk mengisi dari nilai-nilai ya. Nah, di sini ada keterangannya, nilai rata rapor semester 1 sampai 5. Nah, rata di sini yang pertama, rata nilai seluruh mata pelajaran. Nah, misalnya dari semester 1 sampai semester 6, jadi diakumulasikan terlebih dahulu, dijumlah kemudian dibagi agar bisa mendapatkan nilai ratanya. Mudah-mudahan di format surat keterangan lulus nantinya dari sekolah asal adik-adik, mudah-mudahan itu sudah langsung ada nilai ratanya dicantumkan dari semua mata pelajaran ya. Jadi ini hanya contoh, saya masukkan saja angka 80 ya. Misalnya nilai rata-ratanya dari seluruh mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5 yaitu 80. Ini ketika sudah dirata-ratakan. Kemudian yang kedua ini rata nilai rapor matematika dari semester 1 sampai semester 5, misalnya 85. Kemudian rata-rata dari nilai ilmu pengetahuan alam dari semester 1 sampai semester 5, misalnya saya masukkan 87. Kemudian rata nilai rapor bahasa Inggris
Misalnya saya masukkan 90. Nah, itu dari semester 1 sampai semester 5. Jadi dirata-ratakan ya adik-adik. Kemudian kita masuk di rata nilai rapor bahasa Indonesia. Misalnya saya pilih 85 juga ya. Nah, kalau misalnya nilai rata-rata dari adik-adik menggunakan angka desimal ya cukup masukkan di situ misalnya 80,5 ya, 80,5, 85 jadi 5, 85,5. Nah, kemudian setelah selesai semua, adik-adik harus perhatikan. Nah, kemudian adik-adik memilih nilai prestasi. Nah, di sini nilai prestasi. Misalnya hafiz Quran 5 juz, ataukah juara 1 kejuaraan internasional tunggal, ataukah misalnya juara 1 kejuaraan internasional beregu atau nasional ataupun provinsi kabupaten beregu kurang dari 11 orang. Contohnya misalnya voli itu kan kurang dari 11 orang ya. Nah, namun jika adik-adik tidak memiliki nilai prestasi ya cukup dengan memilih ini saja, tidak memiliki prestasi. Nah, setelah itu adik-adik pilih lanjutkan, klik tombol lanjutkan. Nah, sekarang kita berada di step yang ketiga, unggah berkas. Nah, kemudian, di sini ada beberapa macam berkas sesuai yang saya perlihatkan tadi di awal tentang berkas apa saja yang harus adik-adik siapkan. Jadi di sini yang pertama scan ijazah SMP sederajat atau dokumen lain ya, semacam surat keterangan lulus. Nah, untuk memasukkan filenya atau mengunggah berkasnya, adik-adik cukup mengklik di bagian tengah di sini. Nah, klik. Kemudian adik-adik diarahkan menuju ke tempat penyimpanan dari dokumen adik-adik. Misalnya di HP ya, pasti akan diarahkan juga ke tempat penyimpanannya jika adik-adik mendaftar menggunakan HP Android-nya. Nah, saya ambil contoh saya di sini. Saya ambil satu contoh saja ya, yang gambar ini. Anggaplah ini sudah scan ijazah atau surat keterangan lulus. Ya, ini hanya contoh ya. Kemudian klik open. Nah, ini dia langsung masuk ke dalam. Kalau sudah tanda centang artinya dia sudah berhasil terupload. Nah, di sini ada dua cara, bisa dengan klik seperti yang tadi, bisa juga dengan di drag filenya. Nah, bisa seperti ini, diklik terlebih dahulu, kemudian kita drag filenya. Nah, kita drag ke dalam. Nah, itu sudah tercentang ya. Ini untuk scan akta kelahiran. Nah, jangan melihat ini sama semua ya, ini hanya contoh. Jadi adik-adik mengupload sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sini, sesuai dengan dokumen yang adik-adik punya dan yang dibutuhkan di sini. Kemudian yang berikutnya itu scan sertifikat kejuaraan tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, jika adik-adik tidak memiliki sertifikat, adik-adik cukup memilih nanti di bagian sini, kemungkinan ada nanti pilihan di situ bahwa tidak memiliki sertifikat. Karena saya rasa ini belum terlalu akurat ya, karena kita belum bisa klik lanjutkan jika masih ada yang kosong di sini. Namun mudah-mudahan informasi kemarin pada saat BIMTEK ada dicantumkan nantinya di bagian bawah tidak memiliki sertifikat, jadi tetap aman pada saat kita klik lanjutkan, karena tidak akan melangkah ke step selanjutnya jika masih ada yang kosong di bagian sini. Nah, mudah-mudahan nanti aplikasinya sudah sempurna, jadi pada saat adik-adik tidak memiliki sertifikat itu tidak akan menjadi masalah ya. Kita masukkan saja sembarang ya. Ini karena ini hanya contoh, kita isi semua saya terlebih dahulu. Kemudian
scan rapor semester 1. Nah, kita pilih scan rapornya, jadi sama pengunggahan yang tadi ya, cuman beda dari dokumen yang harus adik-adik upload. Ini dokumen semester 1, kemudian di sini dokumen semester 2. Klik filenya, kemudian open. Kemudian di sini rapor semester 3. Nah, kita masukkan lagi. Setelah itu rapor semester 4. Nah, ini hanya contoh ya. Kemudian klik rapor semester 5. Ini hanya contoh agar adik-adik lebih paham. Untuk itu adik-adik harus perhatikan apa yang diminta di sini. Makanya saya sebutkan dari awal tadi, lebih bagusnya jika ada yang mendampingi seperti orang tua ataukah saudaranya ya, atau kakaknya. Nah, setelah ini selesai, kita tinggal klik ini, lanjutkan. Nah, kita sudah melangkah ke step keempat, yaitu pilih sekolah. Nah, di sini ada keterangannya, informasi. Anda dapat memilih maksimal 3 pilihan sekolah, peminatan atau kompetensi. Jadi, adik-adik yang mendaftar di jenjang SMK yang ingin memilih 3 sekolah, ya itu tidak jadi masalah. Bisa 3 sekolah dengan jurusan yang sama. Kemudian bisa juga 3 jurusan dengan sekolah yang sama, dengan satu sekolah dengan memilih 3 jurusan. Nah, misalnya seperti ini. Bagi adik-adik yang ingin mendaftar di SMK 7 Lu Utara misalnya. Nah, kita pilih sini, pilih sekolah. Nah, saya lakukan pencarian. Setelah pilih sekolah, adik-adik melakukan pencarian SMKN 7 Utara. Nah, misalnya adik-adik ingin sekolah di SMK Negeri 7 Utara, cukup masukkan seperti itu, kemudian klik cari. Nah, akan muncul seperti ini. SMKN 7 Utara, Jalan Trans Sulawesi, Desa Dandang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Utara. Nah, itu tidak akan salah jika adik-adik masukkan di pencarian, maka akan langsung muncul seperti ini. Nah, kemudian pilih ini SMK Negeri 7 Utara. Nah, di sini ada 3 daftar kompetensi yang ada di SMK Negeri 7 Utara. Agribisnis tanaman sorry ya, ini bukan agribisnis tanaman pangan, tapi agribisnis tanaman perkebunan. Kemudian teknik kendaraan ringan dan teknik komputer dan jaringan. Nah, adik-adik anggaplah memilih jurusan yang pertama. Anggaplah adik-adik memilih 3 jurusan, memilih semua jurusan di SMK Negeri 7 Utara karena maksimal 3 jurusan dalam satu sekolah. Misalnya pilihan pertama adik-adik anggaplah teknik kendaraan ringan. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, jadi ini untuk pilihan pertama. Nah, jika ada yang ingin memilih lagi jurusannya, nah, bisa dengan memilih seperti ini ya, tinggal klik kembali sekolahnya. Nah, ini sudah tidak bisa dipilih karena itu merupakan pilihan pertama tadinya. Nah, setelah itu adik-adik pilih yang pilihan kedua. Nah, misalnya pilih teknik komputer dan jaringan. Kemudian klik simpan. Nah, itu sudah ada 2. Kemudian adik-adik mau pilih lagi yang ketiga. Nah, seperti itu ya. Pilih sekolahnya. Nah, ini tinggal pilih agribisnis tanaman perkebunan ya, bukan tanaman pangan. Kemudian klik simpan. Nah, di sini ada 3 pilihan. Nah, jadi keterangannya di sini adik-adik bisa memilih 3 jurusan dalam satu sekolah. Kemudian bisa juga memilih 3 sekolah dengan satu jurusan yang sama. Nah, itu tidak masalah ya. Nah, ataukah adik-adik ingin memilih satu jurusan, ya bisa saja, atau 2 jurusan ya tidak masalah, atau memilih 3 jurusan, nah, tidak ada masalah ya. Jadi bisa semua, bisa sampai 3 jurusan. Nah, setelah itu adik-adik pilih lanjutkan. Nah, ini dia, kita sudah berada di cek ulang, di step bagian cek ulang.
Nah, ini pilihan sekolah SMK Negeri 7 Utara. Pilihan pertama itu teknik kendaraan ringan, kedua teknik komputer dan jaringan, pilihan ketiga agribisnis tanaman perkebunan ya, bukan pangan. Nah, itu sesuai dengan pilihan yang adik-adik masukkan tadi. Misalnya adik-adik hanya memilih satu jurusan, ya berarti hanya satu yang akan tampil di sini. Nah, setelah itu, nah ini adalah datanya. Nah, harus adik-adik perhatikan terlebih dahulu ya sebelum melangkah ke step selanjutnya. Nah, ini. Nah, setelah adik-adik memperhatikan data-datanya tadi, adik-adik cukup mencentang di sini. Artinya adik-adik setelah menyetujui dengan pernyataan yang di atas ya. Makanya saya bilang tadi, perhatikan memang datanya apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, centang di bagian sini, kemudian klik lanjutkan. Nah, apakah Anda yakin untuk menyimpan data pendaftar Anda? Pastikan Anda telah memasukkan data yang benar. Artinya, data yang adik-adik masukkan harus real sesuai dengan data yang adik-adik punya. Nah, setelah yakin, klik simpan. Nah, cukup simpel kan adik-adik? Nah, ini kita sudah berada di step yang terakhir. Nah, ini dia nama peserta yang tadi kita masukkan sebagai contoh, Vian Laborantri, nomor pesertanya ini, kemudian kode verifikasinya ini. Ya. Nah, untuk adik-adik yang melakukan pendaftaran online, jadi adik-adik harus mencetak ini, bukti ajuan pendaftaran. Nah, ini adalah kode verifikasi yang akan diverifikasi oleh operator yang bertugas di panitia penerimaan peserta didik baru di sekolah yang adik-adik tuju. Misalnya adik-adik tadi mendaftar di SMK 7 ya, jadi adik-adik harus membawa bukti ajuan pendaftarannya atau mengirimkan ke panitia PPDB online yang ada di SMK 7. Nah, karena harus diverifikasi. Jangan pikir bahwa adik-adik telah melakukan pendaftaran, nah, itu sudah selesai. Tidak ya, adik-adik harus menyetor kembali bukti ajuan pendaftarannya. Nah, dengan cara adik-adik harus mencetak terlebih dahulu. Nah, caranya ya langsung saya klik tombol yang bagian sini, cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, ini tinggal adik-adik cetak. Nah, print ya. Misalnya yang tidak punya print ya bisa ke tempat percetakan. Nah, setelah dilakukan percetakan tentang tanda bukti yang adik-adik telah melakukan pendaftaran ya, adik-adik langsung menyetor ke panitia PPDB online di sekolah yang adik-adik tuju. Misalnya di SMK 7 tadi ya, adik-adik harus menyetor ke panitia tersebut di bagian operator untuk memverifikasi pendaftaran adik-adik. Jadi apakah mengirim melalui WhatsApp, apakah mendatangi ke tempat sekolahnya, namun harus memperhatikan protokol kesehatan ya yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, setelah proses pendaftarannya selesai, setelah adik-adik juga mencetak bukti ajuan pendaftarannya untuk diverifikasi nantinya oleh bagian operator, nah adik-adik bisa menutup aplikasi PPDB online ini. Nah, dengan cara ini klik tutup. Nah, itu dia, langsung selesai. Nah, ini sudah kembali lagi ke pendaftaran awal. Nah, karena adik-adik sudah tadi mendapatkan kode verifikasinya dan mencetak bukti pengajuan pendaftarannya, adik-adik bisa langsung menyampaikan ke pihak panitia yang ada di SMK Negeri 7 Utara karena adik-adik telah mendaftar di situ tadi ya. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa memotivasi adik-adik untuk melakukan pendaftaran online-nya di rumah dengan baik dan benar. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.